Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Faslun ila angqal wa kashfu ra'sin wa mankibin. Wa kashfu ra'sin dan makruh membuka kepala fis shalah. Maksudnya sholat dengan tanpa menggunakan penutup. Wa mankibin dan pundak, kashfu mangkibi, membuka pundaknya musolli. Di anna sunnah at-tajammul fi sholati, karena yang namanya di dalam yang kesunahan di dalam sholat itu untuk berhias, rapi, sopan. Wat tibaun, kashfu wattibaun dan makruh selempangan. Hati-hati, justru malah makruh menggunakan rida itu dengan cara di selempang. Wahwa attiba apa sih? Ayajala wasal ridai, yaitu menjadikan tengah-tengah dari ridanya tahta mangkibahi, tahta mangkibihi, di bawah pundak. Jadi malah makruh ya. Al-yumna wa tarfaihi ala atiqi al-aisar, dan pucuk dari kedua lidahnya berada di atifnya yang kiri. Di annama kuriha wa innama kuriha di annahu adabu ahli syatawa wal matlubiya al-khusyu. Ini makruh. Walau min fawqil qamis, walau min fawqil qamis, walaupun adanya attiba selempangan itu di atasnya gamis. Qala berkata siapa Al-Ghazali wa Imam Ghazali fil Ihya, dalam kitab Ihya, la yaruddu, pada ucapan la yaruddu janganlah mengembalikan siapa musolli ridaahu, pada ridanya selendangnya musolli, tidak saqata, ketika jatuh apa ridak, ai illa li udrin, kecuali, maksudnya kecuali karena adanya udzur. Wa mislahu, dan itu semisal rida. Al-imamatu adapun imamah, sorban. Wa nahwuha, dan semisal imamah, kalau jatuh nggak perlu diambil lagi ya, dipakai lagi peci sholat jatuh, udah nggak perlu kita pakai, ambil kita pakai ya. Ini menurut Imam Ghazali. Wa kuriha, dan dimakruhkan apa sholatun sholat, wa kuriha, dan dimakruhkan apa sholatun sholat bimudafaati hadasin, dengan menahan pada hadas. Makruh hukumnya lagi sholat nahan hadas. Kabaulin, seperti kencing, wa ghaitin, dan buang air besar, warihin, dan buang angin, tahan-tahan. Bil khabari, karena berdasarkan hadis al-ati yang akan datang nanti di bawah. Wa innaha, dan karena sesungguhnya mudafa'ata hadas, menahan hadas, itu tuhillu, bisa merusak apa mudafa'ati hadas bil khusyu'i, dengan kekhusyuan. Karena menahan hadas ini bisa menghilangkan kekhusyuan. Bal qala, akan tetapi berkata siapa jam'un, golongan ulama, pada ucapan indahaba biha batalat, indahaba apabila hilang apa khusyuk, biha sebab mudafaati hadasin, batalat maka batal apa sholat. Bahkan sebagian ulama, jamun minal ulama berkata, kalau dengan sebab Anda menahan buang angin, buang kencing, air besar,
kok kekhusyuan itu jadi hilang, nggak khusyuk, konsentrasi dan sebagainya, bisa batal. Sholatnya bisa batal. Wisannu dan disunahkan lahu bagi Allah ya Karim musalli, wisannu dan disunahkan lahu bagi musalli tafrigu nafsi, mengosongkan pada dirinya dari hadas. Sunnah hukumnya sebelum sholat ya, kita bersih-bersih dulu, kencing dulu, dulu, kalau kentut dulu ya, agar ketika kita masuk ke dalam sholat sudah terlepas dari yang namanya mudafa'ah atau menahan hadas. Sunnah ya, tafriq, mengosongkan diri kita dari hadas qabla sholati, sebelum sholat. Wa in fatat, walaupun hilang apa al-jamaah itu sholat berjamaah, walaupun kita ketinggalan jamaah apa-apa, kamar mandi beden dulu ya. Ternyata ketinggalan jamaah apa-apa ya, karena memang itu juga hal yang utama agar sholat kita menjadi khusyuk daripada buru-buru ya, tahan kencing pun udah jamaah, kencingin ntar dulu lah repot ya. Pengen kencing jamaah udah mulai, duluan mana? Langsung jamaah apa kencing dulu? Kencing dulu, tapi jangan jadikan alasan ya, nak kencing dulu lah, gini-gini nggak bisa. Tadi harus kencing ya. Walaysa, dan tidak ada itu lahu bagi musalli apa al-khuruju, keluar minal fardi, dari kefarduan sholat, idza taraat, ketika baru datang apa mudafa'ati hadasin lahu bagi musalli fihi, di dalam fardhu sholat, karena tidak ada bagi dia orang yang sholat untuk keluar dari sholat ketika mudafa'ah ini datang di tengah-tengah sholat. Nggak boleh, haram hukumnya kita membatalkan sholat seketika ya. Jadi di dalam sholat itu ada etikanya. Ketika kita sudah betul-betul masuk ke dalam sholat, maka perhatikan, jangan sholat batalin, haram. Makanya dalam sholat ada cara mengingatkan imam lagi sholat, kemudian cara berjamaah bagaimana, ketika ada tamu bagaimana. Enggak sembarangan kita membatalkan sholat yang sudah kita laksanakan begitu aja. Ada etika-etika sebelum sampai dengan bahkan ketika kena najis bagaimana sikap kita, ketika dalam keadaan syiddatul khauf ya, enggak harus kita batalkan begitu aja. Enggak seperti itu. Ya, laisa lahu al-khuruj minal fardi, tidak ada bagi kita untuk keluar dari sholat ketika baru datang hadas. Wala takhiruhu, dan juga tidak mengakhirkan pada fardu sholat idza dhaqa, ketika sempit atau waktunya fardu sholat. Begitu juga ya, ketika waktu sudah sempit. Wal ibaratu, adapun ibrahnya yang dianggap fi karahati dzalika, di dalam kemakruhan salat ma'a mudafa'ati hadasi. Wal ibaratu, adapun ibrahnya yang dianggap fi karahati dzalika, dalam kemakruhan salat ma'a mudafa'ati hadas, salat bersama menahan hadas, biwujudiha, dengan wujudnya atau adanya mudafa'ati hadas atau menahan hadas, inda taharrumi, ketika takbiratul ihram ya, ketika takbiratul ihram. Wa yang bagi, dan seyogyanya fa'ayyul haqq, untuk disamakan bihi, dengan wujudiha inda taharrum. Yang bagi yang seyogyanya fa'ayyul haqq, disamakan bihi dengan wujudiha inda taharrum, malau aradat, masalah ketika baru datangnya mudafati hadas, masalah ketika baru datangnya menahan hadas, lahu bagi musolli qabla taharrumi, sebelum takbiratul ihram. Fazalat, maka hilang apa mudafati hadas,
wa alima dan mengetahui siapa musolli min adatihi dari kebiasaannya musolli annaha sesungguhnya mudafati hadas itu ta'udu akan kembali apa mudafatu hadas ilaihi pada musolli bis sholati di dalam sholat. Ini harus tahu ya. Wa tukrahu dan dimakruhkan apa sholat bi hadrati ta'amin di hadapan makanan au syarabin atau minuman. Makruh hukumnya sholat di depan hidangan yang sedang disiapkan atau minuman. Yashtaqu yang kepengen siapa musolli ilaihi pada ta'am au syarab. Buka puasa ada palak, ada korma, ada es campur. Allah Akbar, makan dulu korma 3 biji. Sholat di depan es kolak, es campur, makruh ya. Sholat rugi dari makanan yang disediakan. Li khabari Muslimin karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la sholata illa kamila kamilatan. La sholata tidaklah sempurna sholatnya seseorang kamilatan maksudnya tidaklah sempurna bihadrati ta'amin itu bihadrati ta'amin di hadapan makanan. Wala sholata dan tidak sempurna sholatnya seseorang ya. Wa huwa adapun musolli itu yudafi'u saling menolak siapa musolli menolak pada musolli fa'al akhbasani dua perkara yang buruk. Air baulu maksudnya air kecil, buang air kecil, olga itu dan buang air besar. Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, la sholata bi hadrati ta'amin wa la sholata wa huwa yudafi al akhbasani. Nah ini ya, orang yang menahan hajat atau buang air besar atau buang air kecil makruh, tidak sempurna sholatnya orang yang menahan daripada ya buang hajat. Wa kuriha dan dimakruhkan apa sholatun sholat fi tariqi bunyanin di tengah-tengahnya keramaian. La bariyatin tidak di tengah-tengah hutan. Makruh ya hukumnya sholat di tengah-tengah keramaian. Tariqi fil bunyan wal umrani wa inna ma kuriha lillahi anis sholat fi qari'atit tariq wa hiya al-a'lahu. Makruh. Wa mawdi'i maqsid dan makruh sholat di tempat menarik pajak. Intinya tempat-tempat yang nggak baik ya. Wa bi maqbaratin dan sholat di kuburan. Illam yatahaqqaq apabila tidak menjadi nyata apa nabsyaha tergalinya makbarah sawabun sholat baik sholat yang musolli ilal qabri menghadap ke kuburan am alaihi atau tidak am bijanibihi atau di sampingnya makbarah kama nassa seperti halnya yang mengenas menguatkan alaihi atas mafil ummi dalam kitab
Siapa Syafi'i? Imam Syafi'i kama nasu asy-Syafi'yu alaihi bil ummi, dalam kitab umnya seperti yang di nas oleh Imam Syafi'i dalam kitab umnya bahwa makruhnya sholat di kuburan, ya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan. Nah, ini wa taharrumu dan haram, wa tahrumu dan haram, ya. Wa tahrumu dan haram apa? Sholatu sholat li qabri nabiyyin, menghadap pada kuburan Nabi au nahwi waliyin, atau semisal wali, tabarrukan karena ngalak barokah, au idzaman atau karena mengagungkan. Ya, jadi maksudnya ya bukan berarti kita ini anti dengan yang berziarah, bukan. Di dalam etika kita berziarah, kemudian takziman kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai berlebihan. Ya, karena kitab ini tengah-tengah, tawassut, ya. Wa bahasa dan membahas siapa Az-Zainul Iraq, Asy-Syaikh Az-Zainul Iraq, ada makarahatis sholat, tidak adanya kemakruhannya sholat di masjidin, di dalam masjid, tora'a yang baru datang atau yang baru terjadi, abadabnun nasi, menguburkan manusia, haulahu, di sisinya masjid. Sebagian ulama diantaranya Zainuddin Al-Iraq bahwa tidak makruhnya sholat di masjid yang mana masjid tersebut dikelilingi kuburan, kanan kirinya ada kuburan depannya, ya, bukan kita menghadap kuburan. Wa fi ardin, dan haram sholat di satu tanah mausubatin, yang boleh digosok atau boleh dicolong, tanah yang boleh ngambil tanah orang, tanah sengketa, haram, ya. Kayak kalau di rumah nanti benar-benar dari duit yang halal. Hati-hati ente punya rumah, dan rumah ente nanti ada tempatin buat tidur, buat ibadah, ya. Nah, kalau rumah ente dibangun di atas tanah yang boleh dari barang-barang yang tidak haram, haram anda sholat di tanah tersebut. Lebih selamat kalau emang ente tanahnya boleh tanah sengketa, sholat di masjid. Tuh, hati-hati. Haram hukumnya di tanah yang boleh gosok. Ya, wa tasihu, dan sah apa sholat bila sawabin, dengan tanpa adanya balasan. Sah sholatnya tapi dengan tanpa dapat pahala. Sholat di tanah boleh gosok. Gosok itu sama dengan mencuri, ya, berarti tanah mengambil milik orang lah. Kama, seperti sholat fi saubin mausubin, di dalam baju atau menggunakan baju mausubin yang boleh gosok. Baju pakai tuh punya temennya dipakai nggak izin, gosok namanya. Buat sholat nggak sah, tapi nggak dapat pahala peci punya temennya, ya nggak ngomong, yang pakai aja buat sholat. Gosok namanya. Gosok itu kan ngambil barang orang lain tanpa izin, walaupun nanti dikembalikan tuh gosok. Bukan santri sedang gosok, sejak orang diambil, pakaian orang dipakai, ya, tanpa izin terlebih dahulu. Wa kadza, dan hurmatus sholat, insyaka, apabila ragu musolli fi ridho malikihi, dalam ridhonya pemiliknya, ya, madkur min saub wal ard. Begitu juga haram ketika dia ragu di tanah yang punya musola ini ridho enggak ya anak sholat di sini, atau baju yang anak pakai ini yang punya ridho enggak ya, ragu. Nah, makanya kalau saat itu ridho-ridhoan dah berpakai anak ridho, gitu ya. La indannahu, tidak kalau menyangkanya musolli pada ridho. Nah, kalau don berarti 50%, ya. Don itu 75%, ya. Bikori nanti dengan adanya bukti, ya, don tapi dikuatkan dengan bukti. Wah, kayaknya ridho ini orang amanah CS, ya, korinahnya CS, amanah CS dia, mana pinjam, mana pakai bajunya
dia nggak bakal marah, pasti ridho. Nah korinahnya cek bukti dalilnya nggak apa-apa dah. Ya, ada zon yang kuat didasarkan dengan korinah atau bukti dalil yang kuat, yaitu teman dekat. Wabil jili, dan itu dalam kitab Al-Jili. Laudoko apabila sempit apa al-waktu, apabila waktu sempit, ya, sudah mau mepet. Wahwa adapun sahas itu biardin, berada di tanah mangsubatin yang boleh digosok. Waktu mepet, kita berdiri di tanah sengketa orang atau baju yang dipakai baju orang, bagaimana tuh? Waktu udah mau habis. Roma maka takbir ihramlah siapa sahas masyan hale orang yang berjalan siapa sahas langsung sambil jalan Allahu Akbar dulu keluar dari tanah yang boleh yang disengketakan karena waktu sudah mepet. Udah takbiratul ihram masyan dengan sambil berjalan dalam rajahau dan merojihkan pada masalah ini siapa al-Ghaziyu Imam Ghazi. Wala berkata syekhuna guru kami walladhi adapun perkara yattajihu ya Allah bakarim yang kuat wajahnya atau dalilnya itu annahu sunya sya'an itulah ya juzu tidak diperbolehkan lahu bagi musolli apa sholatu syiddatil khawfi sholat syiddatul khawf fa'anahu dan semuanya syar itu yalzamu wajib bagi sahas atarku meninggalkan sholat hatta yakhruja sehingga keluar siapa sahas minha dari ardun mangsubatun. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ya ketika waktu sudah mepet udah silakan takbiratul ihram tapi sambil jalan agar dia keluar dari bumi yang boleh sengketa. Nah pendapat yang kedua udah nggak usah sholat karena lah selaya justru sholat syiddatul khawf nggak boleh ya dalam keadaan normal kita mempraktekkan sholat syiddatul khawf sholat dalam keadaan perang ya, tetapi di sini terdapat dua pendapat. Kamalau seperti halnya itu bagi syakhs. Kamalau seperti halnya itu bagi sahabat tarkuha meninggalkan sholat di takhlisi malihi karena untuk menyelamatkan hartanya syakhs. Lau ukhida apabila diambil pemal, lau ukhida apabila diambil pemal minhu dari syakhs. Seperti masalah ketika seorang hartanya diambil ya. Sholat dulu apa? Nyelamatin harta, selamatin harta. Bal aula tetapi adapun tarkus sholat meninggalkan sholat fi ardil mausu pada tanah yang boleh gosok itu aula lebih utama ya. Kan kalau kita sholat di tanah yang boleh gosok itu lebih utama, udah nggak usah sholat ya, keluar dulu dari tanah tersebut sampai dengan ya walaupun waktu sholat habis. Faslun ya Allah berkata fi ab'adus sholati dalam menjelaskan sunnah-sunnah abadnya sholat. Nah dalam sholat itu ada sunnah-sunnahnya, di antaranya adalah sunnah abad wa muqtadi sujud sahwi dan di dalam perkara yang menuntut pada sujud sahwi ya. Tusannu disunahkan apa sajdatani dua sujudan kubaila salami sebelumnya salam wa in kasura walaupun banyak atau sering apa syahwu lupanya walaupun lupanya sering. Wahuma adapun sajdatani dua sujudan wal julusi dan duduk bainahuma di antara sajdatani dua sujud dan duduk di antara dua sujud itu kasujudis sholati seperti halnya sujudnya sholat
wal julusi dan duduk baina sajdataini di antara dua sujud sama. Ya, sujud sahwi prakteknya dengan sujud di dalam sholat sama 2 kali dan diselingi dengan duduk di antara dua sujud. Biwajibati, di dalam beberapa kewajiban-kewajiban ya. Biwajibati salasati, di dalam beberapa kewajiban yang mencakup pada 3 perkara. Wa mandubatiha, dan beberapa sunah-sunahnya salasah. As-sadiqati, yang telah dahulu, fakullun minal wajibati wal mandubat. Contohnya kan zikri, seperti zikiran biha di dalam salasah. Wakila, dan diucapkan apa yaqulu, berkatalah siapa musalli bihima di dalam sajdatani 2 sujud dan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashhu. Subhana, maha mensucikan aku pada zat. Subhana man, mensucikan aku pada zat Allah. La yanamu, yang tidak tidur siapa man, wa la yashhu, dan tidak lupa. Subhana man la yanamu wa la yashhu, wa huwa, adapun subhana man la yanamu wa la yashhu, itulah ikun yang pantas bil hali, dengan keadaan. Jadi di dalam masalah 2 sujud sahwi ini, pendapat pertama cara mengerjakannya ya sama seperti sujud di dalam sholat, 2 kali sujud diselingi dengan 2 sujud duduk di antara 2 sujud. Kemudian fi wajibatiha, di dalam wajib-wajibnya sujud, kemudian di dalam sunnah-sunnahnya sujud yang telah disebutkan di dalam bab sujud, seperti pikirannya di dalam sujud. Jadi ada yang mengatakan pendapat seperti itu. Wakilah, pendapat yang kedua, yaqulu fihima, berucaplah di dalam sujud ya dengan ucapan subhana man la yanamu wa la yashhu. Kalau pakai subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, boleh ya, pendapat ini. Jadi sujudnya bagaimana? Sujud sahwi ya silakan seperti sholat biasa, kemudian bacaannya pendapat pertama sama seperti sujud biasa. Pendapat yang kedua wakila, yaitu dengan berdoa ketika baca sujudnya subhana man la yanamu wa la yashhu, karena huwa lahik, dan ini yang cocok dengan bilhal keadaan tersebut, yaitu keadaan orang yang sedang lupa. Watajibu, dan wajib apa? Niatus sujud sahwi, niat sujud sahwi. Bi'ain yaksidahu, dengan gambaran menyengaja siapa musalli pada sujud sahwi, anis sahwi, dari lupa. Inda syuru'ihi, ketika mengerjakan yang musalli bihi di dalam sujud. Nah ini praktek daripada sujud sahwi. Prakteknya sama seperti sujud biasa dikerjakan qubailas salam, sebelum salam. Jadi sebelum salam ya selesai at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatillah, assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau assalamualaikum warahmatullahi, sebelum salam sujud dengan 2 kali sujud dan duduk di antara 2 sujud. Bacaannya silakan, kalau anda nggak hafal baca doa ini cuma sedikit ini, dengan baca yang masyhur dalam sholat itu. Kemudian litar kibatin ya, tusannu, taluknya di sana perhatikan. Tusannu sajdatani qubailas salami litar kibatin, disunahkan 2 sujudan sebelum salam karena meninggalkan sunnah ya, sebagian sunnah. Ba'd wahidin, maksudnya yang satu, min ab'adin, dari sunnah ab'ad, dari sunnah walau amdan, walaupun adanya tarku, meninggalkan sunnah tersebut dengan disengaja, walaupun meninggalkannya dengan disengaja. Seperti sholat subuh tidak mengerjakan kunut subuh,
karena bangunnya jam 8 dan nggak perlu pakai kunut, diganti dengan sujud sahwi boleh. Baik saja maka apabila sujud siapa musolli tarki ghairi ba'din, karena meninggalkan selain sunnah ab'ad, aliman halal mengetahui musolli amidan dan mengaja musolli, batalat maka batal apa sholatuhu sholatnya musolli. Kalau dia sujud sahwi tetapi sujudnya ini karena meninggalkan bukan sunnah ab'ad tetapi sunnah hayat, dan dia sengaja dan dia mengetahui, justru sholatnya menjadi batal karena melakukan satu perbuatan yang tidak dianjurkan di dalam sholat, yaitu sujud sahwi bukan pada tempat. Bahwa adapun ba'd sebagian daripada sunnah ab'ad itu tasyahud awalun, yang pertama membaca tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu akbar. Nah itu ya, tahiyat awal atau tasyahud awal. Ente gak ngerjain tasyahud awal saja nggak apa-apa. Kalau sunnah ab'ad ya, tapi disunahkan mengerjakan sujud sahwi walaupun disengaja. Anak sholat johornya nggak pakai tasyahud awal itu nggak apa-apa, orang sunnah ya tadi dikatakan. Walau amdan boleh diganti dengan sujud sahwi. Yang pertama meninggalkan tasyahud awal. Ail wajib maksudnya yang wajib minhu dari tasyahud awal fit tasyahudil akhiri, di dalam tasyahud akhir. Ba'dihi atau sebagian tasyahud awal akhir. Ba'di atau sebagian wajib yang wajib di dalam tasyahud akhir. Tasyahud akhir kan yang wajib pertama at-tahiyat. Ya, at-tahiyatu lillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian salam kepada Nabi. Ya, itu yang wajib dalam tasyahud akhir. Duduk di antara duduk tasyahud akhir. Walau kamilatan, walaupun adanya ba'd itu yang sempurna. Waqudi, dan duduknya tasyahud awal, meninggalkan baca tasyahud disunahkan sujud dua sujud sahwi, atau meninggalkan duduk di antara duduk tasyahud akhir juga. Wasuratu tarki, adapun bentuk meninggalkan qu'ud wahdahu hale hanya qu'ud itu kaqiyamil kunuti, seperti halnya berdiri karena kunut. Nah, kaqiyamil kunuti seperti halnya berdiri karena kunut itu alla yuhsinahuma, tidaklah memperbaiki atau memperbagus ya, pada musalli pada tasyahud dan kunut. Yusannu, karena yang disunahkan apa ayat jelisa untuk duduknya musalli wa yaqifa dan berdirinya musalli biqadrihima dengan seukuran tasyahud dan kunut. Wa idza taraka, maka ketika meninggalkan siapa musalli ahaduhuma pada salah satu julus dan qu'ud, sajadah maka sujud sahwilah siapa musalli. Kemudian wa kunutun ratibin, dan meninggalkan kunut ratibin yang ajib tetap, au ba'duhu atau sebagiannya ratib. Wahwa adapun kunutun ratib itu kunutus subhi, kunut subuh, wa witri nisfi Ramadan, dan separuh witir separuh dari bulan Ramadan, duna kunutin nazilati, bukan kunut nazilah. Meninggalkan kunut rawatib yaitu kunut subuh atau meninggalkan kunut witir pada nisfu min Ramadan, itu pun disunahkan sujud sahwi, bukan kunut nazilah. Wa qiyamuhu, dan berdirinya karena kunut. Wa yasjudu, dan sujudlah siapa tarikul kunuti, orang yang meninggalkan kunut, tabaan karena mengikuti li imamihi pada imamnya tarikul kunut.
Al-Hanafi yang berbangsa Hanafi. Karena menurut Imam Hanafi kunut ini bukan satu hal yang disunahkan di dalam sholat subuh. Maka bagi kita yang mengikuti pada Imam Hanafi, sujud sahwi ketika selesai ketika imamnya assalamualaikum. Imam yang nggak pakai kunut, kita makmumnya ikuti, nggak usah kunut, nggak apa-apa. Nanti ketika selesai kita sujud sahwi, karena kita mengikuti pada imam yang bermadhab Hanafi. Karena pendapat Imam Hanafi sunat subuh itu tidak sunnah, berbeda dengan Syafi'i ya yang mengatakan kunut subuh sunnah. Aulik tidaihi, atau karena mengikutnya musolli, tarikul kunut fi subuhin, di dalam sholat subuh, bimusolli, dengan orang yang sholat sunnah subuh, bimusolli sunnatiha, dengan orang yang sholat sunnah subuh ya. Alal aujahi, menurut kaul yang aujah, bihima, di dalam surataini ya. Kita sholat subuh, imamnya sunnah qobliyah subuh ya, kan boleh ya, karena nggak tahu dia nggak kunut, ya udah ketika dia salam kita sujud sahwi. Wa sholatu ala nabi summa qol wallahu a'lam bis shawab. Ayo.